Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep sehat sakit. Eh, Mengapa kita akan membahas khususnya pada eh, konsep dasar keperawatan di sini? Karena memang basic dari perawat itu sendiri ketika melakukan asuhan keperawatan yang kita perhatikan adalah melihat manusia dari secara holistik ya. Jadi bio, psiko, sosio dan spiritual. Jadi bukan hanya dari segi fisiknya saja, nah, tapi komprehensif ya, atau holistik di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita juga membahas bahwa bukan hanya orang sakit yang kita berikan asuhan keperawatan, tapi juga orang sehat itu juga memerlukan. Karena itu tadi holistik itu tadi, belum tentu orang yang sakit secara fisik, tapi eh, eh, maksudnya sehat secara fisik, tapi belum tentu dari segi psikisnya. Nah, begitu juga sosialnya mungkin ataupun dari segi spiritualnya. Oleh karena itu kita akan membahas tentang konsep sehat dan sakit. Konsep sehat dan sakit, nah, kalau kita kembalikan menurut WHO ya, sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, kalau kita perhatikan dari konsep yang disampaikan oleh WHO adalah eh, orang dikatakan sehat itu, nah sebenarnya bukan eh, hanya sehat secara fisik, nah tapi juga secara mental dan juga sosial. Nah, dan tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit saja atau kecacatan saja seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Nah, jadi orang yang sehat fisiknya belum tentu mental dan sosialnya juga sehat. Nah, oleh karena itu sehat yang sebenarnya kita juga harus pahami itu bahwa bukan hanya sehat fisik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk yang undang-undang tahun 36 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, mohon maaf. Jadi upayanya lebih luas lagi, yaitu mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, itu jadi sudah mencakup lingkungannya juga. Nah, jadi orang dikatakan sehat itu ketika dari segi fisik, mental, sosial, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu juga bisa dikatakan sehat gitu. Pengertian sakit. Nah, kalau yang tadi kita membahas sehat secara apa umum dari WHO dan juga undang-undang. Nah, di sini kita akan membahas tentang sakit ya. Jadi menurut WHO sakit adalah kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit emosional, intelektual dan juga sosial. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menaun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja dan kegiatannya terganggu. Nah, kalau ini kan mungkin kita sudah familiar dan menganalisisnya lebih mudah. Oh, orang ini sakit karena apa? Dia panas, dia kurang nafsu makan, dia lelah atau dia tidak masuk kerja. Nah, itu kan kelihatan gitu atau aktivitasnya terganggu karena sakitnya. Nah, perilaku pada orang sakit. Nah, sebenarnya di sini perilaku sakit dikategorikan sebagai dalam dua aspek. Yang pertama yaitu perilaku sakit yang berfokus pada somatik atau fisik. Nah, perilaku sakit yang berfokus pada fisik terbagi atas perilaku sakit yang menjelaskan mengenai perilaku sakit yang melawan. Nah, sehingga pada penindakan perilaku sakit fisik haruslah ada sebuah kolaborasi yang berasal dari tim medis yang meliputi siapa saja, bisa dokter, perawat dan juga tenaga medis lainnya. Nah, ini adalah apa ya? Perilaku yang berfokus pada fisik. Nah, jadi mengenai perilaku sakit yang juga melawan. Jadi
kondisi pada pasien ataupun orang yang sakit. Nah, ketika dia sakit ya tentunya tidak dalam suatu perilaku ataupun sikap yang pasrah aja. Jadi tidak ada usaha untuk, misalkan tidak ada usaha untuk berobat, tidak ada keinginan untuk sembuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi yang berasal dari tim medis ketika orang tersebut sudah sakit. Nah, karena kalau orang sudah sakit berarti kan masuk pada fase pelayanan kesehatan di kuratif ya. Nah, karena sudah sakit. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas tim medisnya siapa aja. Tuh. Terus juga ada perilaku sakit yang berfokus kepada psikososial. Nah, kalau ini lebih ke mentalnya. Perilaku sakit yang berfokus pada jiwa terbagi atas sebuah perilaku sakit yang menjelaskan mengenai perilaku yang menyangkal, layaknya usikan buatan mengenai gejala kejiwaan, kecemasan, lenyapnya memori atau lenyapnya kegunaan otak, dan juga perilaku sakit yang menyangkal sebuah penampilan mengenai simptomatologi psikotik. Nah, guna menjauhi pandangan rumah sakit ketika mendapatkan sebuah perawatan menampilkan penyakit guna menghindari ketidakadilan penampilan guna mendapatkan perawatan dan juga adanya diagnosis psikologis. Nah, kalau yang tadi sintomatis atau lebih ke fisik, kalau ini berfokus pada jiwa atau psikososial. Nah, seperti itu. Rentang sehat sakit. Nah, rentang sehat sakit adalah skala ukur secara relatif. Nah, kenapa kok relatif? Karena setiap orang berbeda-beda. Nah, rentang sehat dan sakitnya relatif dalam mengukur keadaan sehat seseorang. Nah, tingkat skala ukur ini berkedudukan dinamis dan bersifat individual. Dinamis atau berubah-ubah ya, dan bersifat individual. Nah, persen to persen ya nanti akan berbeda skala ukurnya. Tapi yang jelas rentangnya sama. Jadi jarak dalam skala ukur apabila keadaan sehat secara optimal maka letaknya pada satu titik, dan apabila kematian maka letaknya pada titik yang lain. Nah, rentang sakit mulai dari setengah sakit kronis sampai mati. Nah, cuman rentang dari setengah sakit ke sakit kronis ya tiap orang-orang berbeda. Seperti itu. Kalau untuk sehat ya mulai dari sehat normal, sehat sekali sampai sejahtera. Tuh. Jadi tentang sehat sakit juga dikemukakan menurut Newman ya. Sehat dalam suatu rentang merupakan tingkat kesejahteraan klien pada kondisi tertentu yang terdapat dalam rentang dan kondisi kesejahteraan yang optimal dengan energi yang paling maksimum sampai kondisi kematian yang menandakan habisnya energi total. Nah, itulah yang disampaikan oleh Newman. Secara umum konsepnya sama seperti yang tadi kita sudah bahas di gambar yang ada. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi sehat sakit. Nah, selain tadi ya dari segi penyebab atau dari segi konsep penyebabnya, rentangnya dan sebagainya tadi sudah kita pelajari, maka kita akan mempelajari tentang faktor apa yang mempengaruhi sehat sakit seseorang. Nah, menurut Hendrik Bloom atau menurut Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang, yaitu keturunan, layanan kesehatan, lingkungan, dan juga perilaku. Keempat faktor tersebut dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini. Nah, perlu diingat-ingat yang pertama genetik ya atau keturunan. Ada juga pelayanan kesehatan. Nah, kualitas dari pelayanan kesehatannya kalau baik ya maka nanti sehatnya juga bisa meningkat. Begitu juga dari perilaku personnya juga, perilaku kesehatannya seperti apa, dan juga lingkungannya itu juga berpengaruh, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi ada 4 poin ini. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, genetik. Secara sederhana, penyakit manusia dapat dibagi dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Penyakit ini disebut juga sebagai penyakit keturunan. Misalkan DM, albino, ataupun penyakit Wilson. Nah, juga misalkan seperti hipertensi. Nah, sampai sekarang kan masih faktor resiko ya penyebab penyakit jantung dan juga hipertensi. Nah, salah satunya adalah karena faktor
keturunan. Nah, gitu. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan sangat mempengaruhi status kesehatannya. Mulai dari apa? Tempat layanan kesehatannya. Misalkan tempatnya dekat. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, ketika ada orang yang sakit, tempat layanan kesehatannya mudah terjangkau atau aksesnya mudah meskipun jauh, tapi aksesnya mudah atau berada di pinggir jalan. Nah, misalkan seperti itu sangat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Bisa Anda bayangkan ketika tempat pelayanan kesehatannya ada di dekat rumah, tapi yang aksesnya cukup sulit untuk dilalui. Nah, misalkan gitu. Pasti juga akan mempengaruhi status kesehatan individu. Nah, karena apa? Tidak segera mendapatkan penanganan. Terus yang kedua yaitu kualitas petugas kesehatannya. Nah, kualitasnya juga harus bagus atau harus baik. Nah, karena kalau kualitas petugas kesehatannya bagus, nah sudah mumpuni, maka salah satu contoh menganalisis masalah atau menganalisis atau melakukan pengkajian terhadap pasiennya maka tepat. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tepat sehingga pengobatan yang dilakukan juga tepat sasaran gitu. Terus yang ketiga yaitu lingkungan. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Contoh, misalkan seperti ini. Kita sebagai warga masyarakat ya ketika ada di suatu lingkungan yang kumuh atau sanitasinya kurang bagus, meskipun kita sudah menjaga kebersihan, nah, kita juga rentan untuk tertular penyakit yang ada di sekitar kita seperti itu. Karena kita tidak mungkin berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, pasti akan ada interaksi gitu. Adanya interaksi ini juga bisa menyebabkan penularan penyakit. Jadi lingkungan yang bersih ya nanti yang mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Misalkan memiliki kondisi sanitasi buruk dapat menjadi sumber berkembang biaknya penyakit. Nah, hal ini jelas membahayakan kesehatan masyarakat. Terjadi penumpukan sampah, tidak dapat dikelola dengan baik, polusi udara, air dan tanah juga dapat menjadi penyebab. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya itu perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan sangat memegang peranan penting untuk menuju konsep sehat. Budaya hidup bersih dan sehat harus dapat dimunculkan dari dalam diri masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Jadi untuk melakukan atau untuk membuat perilaku yang baik ya seharusnya kita mulai dari siapa? Diri kita sendiri. Dan yang terdekat adalah keluarga kita. Baru setelah itu orang lain juga akan ikut mencontoh. Nanti akan muncul satu komunitas yang peduli dengan budaya hidup bersih dan sehat gitu. Itu jadi keempat hal yang mempengaruhi sehat sakit. Selanjutnya adalah persepsi sehat sakit. Nah, persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal. Menurut WHO, sehat adalah keadaan keseimbangan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Sedangkan sakit menurut Parson yaitu ketidakseimbangan fungsi normal tubuh manusia, termasuk sejumlah sistem biologis dan kondisi penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan persepsi sehat sakit adalah tanggapan seseorang mengenai kondisi seimbang dan ketidakseimbangan fungsi tubuhnya. Jadi kita harus memiliki persepsi yang benar tentang sehat sakit. Seperti apa yang sudah disampaikan dari konsep-konsep yang sebelumnya. Jadi sehat itu ya dibentuk atau dibangun oleh perilaku kita sendiri. Dan juga sakit itu merupakan salah satu bentuk perilaku itu tadi. Nah, perilaku yang tidak bersih. Nah, misalkan seperti itu bisa menyebabkan sakit. Nah, persepsi yang tepat inilah yang nanti akan mengantarkan kita sebagai individu untuk bisa selalu melakukan atau berperilaku sehat atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang kesehatan kita. Nah, persepsi seperti itu. Jadi itu saja dari saya untuk mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.